Jangan pernah merasa ada di persimpangan jalan antara beragama dan ber-Indonesia, karena beragama dan ber-Indonesia satu tanpa nafas, satu tanpa Om Swastiastu. Om Awignam Astu. Namo Shivaya. Om Shivirastu Tatastu Sulam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dengan saya, Dewa Ayu Made Wiryani, mahasiswa Staf Dharma Sutana Sulawesi Tengah, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Puja Astagfirullah kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena perlu kita sadari bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita masih bertahan, tak terlepas karena karunia Allah. Meskipun pada saat ini tidak baik-baik saja, saya percaya bahwa kita akan pulih bersama. Oleh karena itu, mari kita fokus dengan apa yang telah kita punya, agar rasa syukur senantiasa selalu menyatu. Umat Hindu Dharma yang saya hormati, meskipun kita belum pernah bertemu, semoga ada rasa candu dan rindu untuk nanti kita bertemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan pesan Dharma melalui Dharma Wacana dengan tajuk Kedengaran Awal Kisah. Umat Hindu dimanapun berada, perlu kita sadari bahwa pada zaman ini tidaklah mudah diraih oleh ekspektasi dan tekanan di sini. Sebagai bangsa masyarakatnya yang amat majemuk, seringkali kita menemukan gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang perilaku beragama. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan yang namanya Beragama Jalan dengan moderasi beragama. Yes, jangan salah kaprah. Memahami beragama jalan tengah bukanlah beragama setengah-setengah, melainkan menghindari kekerasan, mencegah keekstreman dalam praktik agama. Rekan pemuda Hindu dimanapun berada, apakah masih saat ini kita masih bersikap satu, saya sayang kamu kamu? Sejarah telah mencatat bagaimana peranan penting pemuda dalam potret sejarah Indonesia. Karakteristik pemuda adalah mereka yang memiliki sikap pribadi yang revolusioner, konseptual, dan eksekutor. Seiring berjalannya waktu, arus globalisasi dan perkembangan militer yang terjadi membuat para pemuda, banyak pemuda merasa cepat panas diri dan akan lupa diri. Tersedikit pemuda yang depresi hingga berakhir bunuh diri. Ingat, bunuh diri artinya tidak cinta akan diri. Sejatinya kita tak terjerumus dalam kasus seperti itu, karena semua agama mengajarkan umatnya untuk berada pada jalan kebenaran. Ketika kita berada pada jalan kebenaran, maka langkah kita pasti dilindungi. Dalam ajaran agama Hindu, ada ajaran Trikaya Parisuddha. Yang pertama, selaras dalam saras Cahaya Swaka 79, yakni
biarkan orang lain menilai diri kita. Geginane beberapa ilang luhu beberapa. Proses hidup ini adalah proses belajar. Seperti kegiatan kita sedang menyapu, kita anggap sampah sudah bersih, namun nyatanya ada partikel-partikel kecil yang masih bertebaran. Biadin diri nungguin pelajaran. Ketika kita merasa diri sudah pintar, tahu akan segalanya, namun memahami satu ilmu saja ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Zaman yang dinamis menuntut kita agar bisa beradaptasi. Jadilah pribadi yang akan terus belajar, upgrading leads and skill. Jangan menjadi pemuda yang banyak ilmunya, tapi hasilnya nihil. Tekan pemuda itu yang berbahagia. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Mulailah elit dengan swadharma masing-masing. Tingkatkan manajemen diri sebelum kita menata apa yang sudah banyak dimiliki. Jika kita berenang di laut yang kecil saja sudah takut, bagaimana kita berenang di lautan yang luas? Mari kita sama-sama merefleksikan dan mengimplementasikan makna dari tutur Ede Naben Awak Bisa agar mampu menumbuhkan generasi ABC, attitude yang baik, live positif, dan menyukai banyak jelas. Janganlah menjadi anak muda yang suka rebahan dan sibuk memikirkan sang mantan. Di tengah beragaman yang ada, mari kita sama-sama, mari kita saling berpegangan tangan dan bergandengan tangan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Apapun agama kita, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, tetaplah toleransi bersemayam pada diri kita. Kita seringkali mendengar istilah Tresno Calara Sukolima. Cinta tumbuh karena sering bertemu. Pemuda saat ini masih terjebak cinta yang semu. Jangan cepat jatuh hati karena nanti jatuh hati bisa akhir depresi. Ingat, kita mencintai diri kita terlebih dahulu, memahami potensi diri kita sendiri, mengenali siapa diri kita. Layaknya kita memiliki sebuah gelas. Jika sebuah gelas itu kosong, bagaimana kita bisa berbagi-bagi? Bagaimana kita bisa mencintai orang lain tanpa mencintai diri kita terlebih dahulu? Berani